Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ikuti channel yang mantap ini, Dinia Al-Ikhlas, media channel yang memuat tentang konten pembelajaran, pembacaan Al-Quran, belajar kitab-kitab dari pondok pesantren, gurunya dari ustadz-ustadz terpilih yang akan terus saya share agar Anda terus mendapatkan informasi tentang pembelajaran agama. Jangan lupa klik like, tulis komen, subscribe, kemudian bagi ke teman-teman Anda agar mendapat kemanfaat dari seluruh umat seluruh alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin terakhir bab najis mughaladah ya. Berarti secara garis besar kriteria najis ada 3 pembagian. Yang pertama najis mughaladah, najis berat, dan ini khusus berkaitan dengan anjing dan babi beserta keturunannya. Kemudian yang kedua najis mukhaffafah, najis ringan, dan ini khusus najis yang berupa kencing bagi anak laki-laki. Kemudian yang ketiga najis mutawassithah, najis sedengan. Nah ini najis yang selain anjing dan babi dan anak dan kencingnya anak laki-laki, termasuk kotoran kita, kotoran hewan, darah, nanah, ini namanya najis mutawassithah. Kemarin cara menghilangkan untuk najis mutawassithah dengan dihilangkan zatnya terlebih dahulu. Setelah hilang zatnya berubah menjadi najis hukmiyah. Ya, setelah jadi najis hukmiyah cukup dengan dialiri air 1 kali saja. Kemudian untuk najis muhaffafah, setelah dihilangkan zatnya atau air kencingnya, cukup dengan diperciki air sampai merata. Untuk najis mughaladah, dihilangkan zatnya terlebih dahulu, kemudian dibasuh 7 kali, yang salah satunya dari 7 tersebut dicampuri dengan debu. Ini pembagian najis secara terperinci. Kemudian air yang digunakan untuk mensucikan najis ini ada 2. Yang pertama air yang sedikit, yang kedua air yang banyak. Untuk air yang sedikit, jika digunakan untuk mensucikan najis, disyaratkan airnya harus mengalir, alias air yang mendatangi najis, bukan najis yang didatangkan ke air.
Bismillah. Tamu ini kon jalan-jalan sih, dipaksa kon jalan-jalan. Terus kemarin secara umum najis tidak ada yang dimafu kecuali yang sedikit berupa darah ataupun nanah yang sedikit, darah yang sedikit nanti termasuk dimaafkan walaupun masih kriteria najis tapi dimaafkan. Lah kriteria sedikit kemarin ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan sampai minimal 2 dinar 2 logam, kemudian ada yang mengatakan 1 telapak tangan. Tapi yang paling unggul dianggap sedikit atau banyak menurut umumnya. Kalau umumnya itu dianggap banyak, dengan dilihat sudah jelas kalau itu najis, darah dan sebagainya, maka dihukumi banyak. Kemudian yang kedua yang termasuk dimafu, hewan yang tidak mengalir darahnya, kemarin sudah ya. Sekarang lanjut berarti. Lanjut mengenai hewan-hewan dianggap suci. Halaman berapa ini? Kalau kita lama halaman 97 pertengahan. Semua binatang itu hukumnya suci. Ada yang ketemu sudah? Halaman berapa? Semua binatang itu hukumnya suci. Saya sampai situ kemarin. Ya, setelah kecuali dan terkecuali hewan. Kemarin kalau darah dan nanah itu dimaafkan dalam pakaian dan badan, tidak dalam air. Sehingga kalau darah walaupun sedikit masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kolah, maka airnya menjadi mutanajis, baik berubah atau tidak. Tapi kalau bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, cecak, lalat dan sejenisnya, itu dimafu dalam air. Air yang sedikit, kejatuhan bangkai cecak tidak masalah. Tapi kalau dibawa di pakaian atau badan, digunakan untuk sholat, membawa bangkai cecak, bangkai lalat dan sebagainya, maka sholatnya tidak sah. Termasuk juga bangkai nyamuk, biasanya nunggu sholat ngeplak nyamuk terus bangkainya dikantongi. Nah ini kalau untuk sholat nggak boleh nanti, berarti dia statusnya membawa bangkai. Karena bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya ini dimafu hanya dalam air, tidak dalam sholat, pakaian dan sebagainya. Ya harus dibuang di luar masjid. Nah, kalau taruh di masjid nanti dipojokkan kayak gini, pojokan masjid. Ini namanya membuang bangkai dalam masjid, nanti termasuk haram, tidak boleh. Harus dibuang keluar. Ya lebih aman jangan dibunuh, jangan bunuh hewan di masjid. Dan lungo warak ben ya. Sudah ketemu? Semua binatang itu hukumnya, coba yang kita baru 91. Semua binatang itu hukumnya suci.
Semua binatang itu hukumnya suci kecuali anjing dan babi dan binatang yang dilahirkan dari kedua binatang yang najis tersebut atau dilahirkan dari salah satu binatang yang najis tersebut setelah bersetubuh dengan binatang yang suci. Sudah sering dijelaskan bahwa selain anjing dan babi, selagi masih hidup, hewan tersebut dihukumi suci. Adapun kalau mati, itu nanti najisnya itu bukan karena hewannya, tapi karena bangkainya. Seperti tikus. Tikus itu najis atau suci itu kalau dipegang bagaimana? Tikus itu hukumnya suci. Jadi yang najis, binatang yang najis itu hanya anjing dan babi. Dalam keadaan hidup, dalam keadaan. Adapun dalam keadaan mati, jangankan tikus, ayam aja kalau bangkai hukumnya najis. Jadi kaitan najis atau sucinya binatang tatkala masih hidup, itu yang dianggap najis hanya anjing dan babi saja. Yang semuanya suci semua. Kucing suci. Makna suci bukan berarti halal. Tidak semua barang suci halal, tapi kalau barang halal mesti suci. Ini dalam kondisi hidup ya. Kalau dalam kondisi mati ataupun bangkai, nanti yang menjadikan najisnya bukan hewannya, tapi masalah bangkainya itu. Jadi bangkainya itu jadinya najis. Dianggap bangkai kan hewan yang tidak halal mati, tikus mati, kucing mati, langsung jadi bangkai walaupun disembelih. Kucing walaupun disembelih bismillahirrahmanirrahim menghadap kiblat, ya tetap aja jadi bangkai. Ataupun hewan yang halal mati tidak disembelih, ayam, kambing, sapi mati nggak disembelih, nah, itu jadi bangkai. Dan semua bangkai hukumnya najis. Semua bangkai itu hukumnya najis kecuali ada 3 bangkai yang tidak najis. Apa? Ikan, belalang dan manusia. Coba dibaca ini. Semua bangkai, ini ben jenengan sing maca niku ben kalau ada pertanyaan bisa mengarah ke kitabnya, tahu isi kitabnya. Nggih, monggo. Semua bangkai itu hukumnya najis. Kecuali bangkai ikan dan belalang serta bangkai anak Adam atau manusia. Pada sebagian redaksi kitab lain menggunakan kata-kata ibnu Adam. Jadi maksudnya setiap bangkai ikan, belalang dan manusia masing-masing hukumnya suci dan sebuah wadah. Nah ini baru setelahnya ini membahas mengenai apa cara mensucikan najis muwaladah. Kemarin bertanya Pak Arif di sini nih. Dan sebuah wadah harus dicuci sampai bersih karena terjilat oleh anjing dan celeng. Pencuciannya itu dilakukan sebanyak 7 kali dan menggunakan air suci, yang mana salah satu dari 7 kali itu harus disertai dengan debu suci yang bisa merata ke tempat yang terkena najis. Maka jika benda yang terkena najis anjing dan celeng sebagaimana yang disebut di atas dicuci di dalam air yang mengalir juga keruh, maka dengan mengalirnya air tersebut sebanyak 7 kali sudah cukup tanpa harus disertai dengan debu. Ya, berarti kalau di sungai nyucinya najis anjing dan babi di sungai yang keruh cukup digerakkan 7 kali ataupun dengan air mengalir 7 kali tanpa dicampuri debu. Kalau sudah keruh itu kan sudah jelas campur dengan debu, butek banyu kali butek itu kan otomatis campur dengan debu, maka nggak perlu dicampur debu lagi. Terus hewan keterangan. Hewan yang berwujud anjing atau babi terdapat 4 contoh. Yang pertama, anak yang hasil dari hubungan antara babi atau anjing dengan manusia
apabila berupa wujud anjing atau babi maka najis. Iya. Karena yang hasil dari hubungan antara babi atau anjing dengan manusia apabila berwujud manusia atau babi maka suci menurut Imam Ramli, najis makfu menurut Imam Ibnu Hajar. Tetap harus sholat sekalipun jadi imam, boleh masuk masjid, bergaul dengan manusia, tidak najis jika disentuh dan tidak menjadikan najisnya air sedikit dan lain-lain. Ya, babi atau anjing jika kawin dengan manusia kemudian mengeluarkan anak, kalau anaknya berupa anjing, wujud anjing atau babi maka hukumnya najis. Tapi kalau anaknya berwujud manusia atau babi, berwujud manusia ataupun babi, maka di sini ada beberapa pendapat. Kalau menurut Imam Romli, anaknya dihukumi suci. Jadi tidak masalah, manusia dari anjing atau babi dihukumi suci. Ini kalau manusia dan anjing ataupun babi, kalau berwujud manusia anaknya. Kemudian kalau menurut Imam Abu Hanifah, Ibnu Hajar, itu dihukumi najis. Anak tersebut, manusianya itu dihukumi najis, cuman dimakfu, najis yang dimakfu, dan boleh masuk masjid, boleh jadi imam, disentuh tidak masalah, walaupun statusnya najis, tapi najis yang dimakfu. Ada itu Ya biasanya kalau di kitab diterangkan itu mesti ada kejadiannya, tapi nggak tahu di mana. Seandainya sama saja, siapa saja, pokoknya dari keturunan salah satu anjing atau babi dengan manusia, entah siapa saja, entah manusianya laki-laki atau manusianya wanita, yang penting ada kaitannya dengan babi dan anjing. Kalau keluar anak berupa manusia, nanti seperti tadi, ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis, tapi dimakfu. Tapi kalau sekarang anjing dengan anjing keluar manusia, ya mungkin. Ini saking telitinya para ulama itu, semua pembahasan itu dibahas semuanya. Sampai seandainya pun sampai habis, nggak ada lagi. Jadi nggak ada seandainya yang nggak terjawab. Walaupun seandainya pun tetap dikasih jawaban. Nah ini yang kedua. Anak hasil dari hubungan antara anjing dan anjing, babi dengan babi atau silang, dihukumi najis sekalipun wujud manusia. Ya, kalau anjing dengan anjing keluar manusia, maka dihukumi najis manusianya. Manusia. Terus 3. Anak hasil dari hubungan antara manusia dengan manusia dihukumi suci sekalipun berupa wujud anjing. Manusia dengan manusia melahirkan anjing, atau mungkin ada pewarnanya jadi anjing dan sebagainya, maka hukumnya najis kalau wujud anjing. Yang keempat, anak hasil dari hubungan antara kambing semisal dengan kambing dihukumi suci sekalipun berwujud anjing. Apabila berwujud manusia, bisa berbicara dan berakal, boleh disembelih, dijadikan korban sekalipun ia menjadi imam atau khotib dalam sholat. Habis jadi imam dan khotibnya, habis itu dikorbankan. Ya, ini itu kalau kambing dengan kambing keluar manusia. Ini sampai saking jelinya para alim ulama, ilhamnya itu. Jadi bagaimana kalau ada orang tanya bagaimana ini kalau ada kambing dan kambing keluar anak, ini di kitabnya sudah ada ya. Bisa dibuat korban. Korbannya khotibnya dan imamnya.
Terus adapun apabila keberadaan najis yang berasal dari anjing itu tidak bisa hilang, melainkan harus dicuci dulu sebanyak 6 kali umpamanya, maka semua pembasuhan yang sebanyak 6 kali tersebut dihitung 1 kali basuhan. Ya, jadi 7 kali dalam mensucikan najisnya anjing atau babi itu kalau setiap yang pertama itu sudah bisa membersihkan. Tapi kalau yang pertama dibersihkan nggak bersih, masih ada, siram yang kedua masih belum bisa hilang, ketiga, keempat, sampai ke berapa saja, kemudian baru hilang, itu tidak, hitungan itu nggak dianggap, baru dihitung 1 kali, baru dihitung 1 kali. Jadi dihitung 1 kali dalam 7 kali basuhan untuk menghilangkan najisnya anjing dan babi itu. Kalau seandainya dengan 1 itu sudah bisa menghilangkan najisnya, gitu. Disiram 10 kali belum hilang-hilang, ke 11 baru hilang, itu tidak dihitung 11, dihitung 1. Berarti tambah lagi 6. Bismillah. Tanggung jawab. Bismillah. Aman, Mari. Aman. Baca imam di sebelah. Korbankan. Jadi 7 kali basuhan itu kalau yang pertama sudah bisa menghilangkan najisnya, baru yang ke-6, baru yang kedua, 3, 4, 5, 6 sampai 7 itu untuk penyempurna. Tapi kalau sampai 7 kok belum hilang, ataupun pas ke-7 baru hilang, itu baru dihitung 1 kali. Terus lanjut. Dan tanah yang berdebu, ketika tanah itu terkena najis anjing, maka tidak wajib menggunakan debu dalam mensucikan tanah tersebut. Demikian itu menurut pendapat Absar. Sekarang kalau tanah yang terkena najis anjing itu tanah, nanti nggak perlu mencampur debu untuk mensucikan tanah tersebut, tinggal siram 7 kali karena sudah otomatis yang disiram tanah sudah bercampur jelas. Terus dan najis-najis yang lain, bukan najis yang berat dan bukan najis yang ringan, cukup dibasuh 1 kali saja sekira warna dan baunya sudah bisa hilang sampai mengenai atau merata pada benda yang terkena najis. Adapun dengan dibasuh sebanyak 3 kali itu adalah ya, untuk selain najis anjing dan babi atau selain najis mughaladah dan mukhafafah, kalau mukhafafah kan tidak disiram tapi diperciki. Nah ini selain najis mughaladah dan mukhafafah ini sebenarnya cukup dengan sekali basuhan. Adapun pembahasan 3 kali itu hanya kriteria yang lebih afdol atau yang lebih utama, dibasuh 3 kali. Tapi seandainya sekali sudah hilang, sudah cukup. Ini untuk najis yang mutawasithah tadi. Berikutnya, ketahuilah bahwa air bekas digunakan membasuh benda yang terkena najis
setelah tempat yang dibasuh itu suci, maka air bekas tersebut hukumnya suci. Jika air bekas tersebut setelah pisah dengan tempat yang dibasuh tidak berubah, samping tidak berubah dan juga tidak bertambah timbangannya, kadar bobotnya. Setelah terpisahnya air bekas tersebut dari tempat yang terkena najis, tidak tambah pula dari keadaan kadar bobot semula. Sehabis memperhitungkan kadar air yang diserap oleh benda yang dibasuh dengan air tersebut, demikian ini apabila air tersebut belum mencapai 2 tulah. Sedang apabila air tersebut sudah mencapai 2 tulah, maka syaratnya adalah harus tidak berubah. Ini sekarang pembahasan ini masalah bekas air yang setelah digunakan untuk mensucikan najis. Setelah najis dihilangkan, kemudian kan disiram air. Nah, bekas airnya ini bagaimana ini hukumnya? Secara umum bisa suci, dianggap suci. Secara umum dianggap suci. Tapi ada syaratnya. Dianggap suci, yang pertama syaratnya airnya tidak berubah sifatnya gara-gara setelah disiramkan tersebut. Kalau berubah sifatnya, warna, rasa, dan bau, berarti ini sebelum disiramkan itu masih ada najis yang belum dibersihkan berarti, sehingga menyebabkan airnya berubah sifatnya. Maka cara menghilangkan kan harus dihilangkan zatnya najis terlebih dahulu. Misalnya ini najis, dihilangkan terlebih dahulu, baru dialiri air. Karena kalau masih ada najisnya, kemudian dialiri air, kemudian menjadikan airnya itu berubah warna, sifat, dan rasanya, maka airnya itu tidak suci, tapi apa? Mutan najis, di roto najis itu. Ya. Syarat pertama, air bekas basuhan najis dihukumi suci. Yang pertama tadi, tidak berubah sifatnya, warna, rasa, dan bau. Kemudian yang kedua, kalau seandainya mutan najisnya atau barang yang terkena najisnya itu berupa barang-barang yang baju, pakaian, dan sebagainya, disyaratkan kadar air yang disiramkan itu tidak bertambah ukurannya setelah memperkirakan mengurangi air yang meresap dalam barang tersebut. Misalnya peci terkena najis, dihilangkan najisnya, kemudian mau disiramkan air, satu gayung disiramkan, seandainya ditadai dan diperkirakan yang meresap di sini itu separuh misalnya, berarti harusnya kalau jatuh berapa? Separuh. Kok lebih dari separuh? Berarti airnya ini mutan najis. Tapi kalau pas separuh ataupun kurang, maka airnya suci. Jadi syarat yang kedua, seandainya mutan najisnya itu berupa barang-barang yang bisa meresap, air yang disiramkan kadarnya tidak bertambah seandainya ditadai dan diperkirakan yang meresap di sini itu berapa persen. Ibaratnya mudahnya separuh lah, satu gayung seandainya disiramkan ke peci, yang meresap di sini separuh gayung, berarti harusnya yang jatuh berapa? Separuh. Kok lebih dari separuh? Berarti nanti airnya ini ada air najis yang ikut jatuh, sehingga airnya jadi mutan najis. Ini maksudnya. Jadi kalau sudah dibersihkan kemudian disiramkan, airnya masalah apa tidak? Secara umum tidak masalah. Nah, ini najis, cara mensucikan najis dengan air, dengan dibasuh sudah selesai. Sekarang ada cara mensucikan najis
atau jadi sucinya najis bukan karena disiram, tapi dengan perubahan. Tapi ini khusus ini. Selanjutnya. Tatkala musannif telah selesai membicarakan tentang hal-hal yang bisa suci seperti tasuk, maka beliau susul memulai membicarakan tentang hal-hal yang bisa menjadi suci sebab berubah keadaannya. Yang dimaksud dengan berubah keadaannya ialah beralihnya sesuatu dari satu sifat keadaan ke sifat yang lain. Maka beliau pun berkata, ketika arak telah berubah menjadi cuka, yang dimaksud dengan arak ialah benda yang diperoleh dibikin dari air anggur, baik keadaan arak itu terhormat, benda itu tidak sengaja dibikin arak, atau tidak terhormat, benda itu sudah sengaja dibikin minuman arak, yang mana telah berubah menjadi cuka. Sedang proses perubahan itu dengan sendirinya, maka hukum arak tersebut adalah suci. Demikian pula apabila arak telah berubah menjadi cuka sebab pindahnya dari tempat yang panas ke tempat yang sejuk, dan sebaliknya. Adapun jika arak tersebut berubah menjadi cuka, itu bukan karena berubah dengan sendirinya, tetapi arak itu berubah sebab memasukkan sesuatu benda ke dalam arak tersebut, maka arak itu hukumnya tidak suci. Dan ketika arak itu telah menjadi suci, maka suci pula tempatnya, wadah arak, sebab ia hukumnya mengikuti pada anak itu sendiri, arak itu sendiri. Masalah arak atau minuman keras ini secara umum nih cuka, apakah setiap cuka dibuat dari itu atau ada khusus pembuatannya? Proses cuka itu, ada yang pernah tahu mengenai proses pembuatan cuka? Bisa juga. Tapi katanya cuka itu awal mulanya pokoknya dari perkara-perkara yang bisa memabukkan. Selagi belum jadi arak, belum jadi cuka, masih berupa perkara yang memabukkan, seandainya diminum memabukkan, itu nanti hukumnya kan najis, karena setiap perkara yang memabukkan nanti yang cair itu dihukumi najis pindahnya itu. Tapi nanti tatkala berubah jadi cuka, yaitu dengan berubah rasanya menjadi kecut, nanti yang awalnya itu najis karena memabukkan, ketika berubah jadi cuka nanti hukumnya jadi suci. Nah, berarti ini cara mensucikan najis dengan perubahan. Yang tadinya arak berubah jadi cuka. Tapi ada syarat-syaratnya. Caranya jika perubahannya itu tidak dengan proses, alias dia berubah sendiri, tidak dicampur perkara-perkara yang lain. Tapi kalau perubahannya itu sebab dimasuki sesuatu apa, barang apa, sehingga berubah jadi cuka, maka nanti tidak suci. Yang suci itu kalau berubah sendiri, dibiarkan, ataupun hanya sekedar dipindah, selagi tidak ada perkara yang mencampuri, ataupun ditaruh tempat dingin atau sebaliknya taruh tempat panas. Kalau perubahannya sebab itu tidak masalah, sehingga masih bisa dihukumi suci. Yang jadi masalah itu kalau dimasuki sesuatu, walaupun sebenarnya sesuatu itu aslinya tidak mempengaruhi, kasih batu misalnya, kasih apa, sehingga berubah. Nah ini nanti tidak suci. Kemudian setelah arak itu jadi suci karena jadi cuka dengan sendirinya, terus wadahnya itu bagaimana itu? Maka wadahnya juga ikut suci. Jadi yang suci bukan araknya saja, tapi nanti wadah-wadahnya juga jadi suci. Satu drum misalnya, razia minuman keras, kalau dibuang sayang, dibiarkan bisa jadi cuka, tujuh. Yeah.
Oke, masalah najis masih ada yang dipertanyakan kaitan dengan najis? Bab najis sudah selesai. Ada yang dipertanyakan? Kalau itu usul mungkin ada darah dan anak ini masuk najis. Secara umum darah nanah najis, cuman kalau masih berada di tempat luka hukumnya dimakfu. Jadi yang tidak dimakfu nanti kalau sudah keluar dari area mengalir. Nah, maka yang mengalir itu nanti dihukumi najis, harus disucikan. Tapi kalau yang masih berada di tempatnya luka, masih di bisulnya, maka nanti ya najis tapi dimaafkan, dimaafkan. Termasuk kemarin seperti darah bekam kan begitu juga. Darah bekam selagi masih berada di tempat lukanya, tempat bekamnya tidak masalah. Jadi yang masalah itu kalau sampai mengalir ke tempat lain, nah itu nanti yang jadi dihukumi najis. Bekas bekam refleks di kaos ini. Tadi kan termasuk yang dimakfu darah dan nanah yang sedikit ya. Nah, sedikit. Kalau sedikit kan batasannya apa kemarin? 2 dinar. Sama ini pentindu. Oh, kalau sedikit, pokoknya kalau ini maksimal dianggap sedikit 2 dinar segini. 2 dinar. Kalau kurang dari segini berarti dianggap sedikit, sehingga dimaafkan baik dalam badan maupun dalam pakaian. Ada lagi masalah najis yang masih belum jelas? Apa darah tadi itu nempel di kaos, kemudian kaos sudah kita cuci tapi bekasnya masih ada, itu termasuk belum cuci atau pas pakai sholat masih gimana? Kemarin sudah ada pembahasan kelihatannya. Dari sifat najis yang dimaafkan, adakah sifat najis yang dimaafkan? Halaman 93, kitab lama, kitab baru apa itu? Dengan menghilangkan keberadaannya itu sendiri dan berusaha menghilangkan sifat-sifatnya benda, yaitu rasa, warna, dan baunya. Apabila rasa najis itu masih tetap ada maka bahaya. Kalau masalah rasa tidak dimaafkan, sehingga tetap dihukumi najis. Ataupun warna dan bau benda najis tersebut masih tetap ada namun sukar dihilangkan, maka tidak bahaya. Kalau sudah sukar dihilangkan, susah dihilangkan, khusus masalah apa? Warna dan bau. Warna dan bau kalau susah dihilangkan maka tidak masalah, alias sudah dianggap suci. Tapi kriteria sukar, sulit, di sini batasan sulit, yaitu najis yang ada pada benda tidak bisa dihilang setelah digosok 3 kali disertai dengan basuhan air 3 kali juga. Digosok ping telu, disiram ping telu kok gak hilang. Kalau warna dan baunya masih ada maka tidak masalah, berarti sudah dianggap suci. Warnanya saja, berarti bagaimana? Dimaafkan, tapi syaratnya dibasuh berapa kali? 3 kali. Ada lagi? Iya.
Seperti yang sama itu kan biasa dapat terus ini tak juga tapi 4 rakaat 1 kali salam. Ini bagaimana bahasanya? Yang dipertanyakan 4 kali salamnya atau bagaimana ini? 4 rakaat 1 kali salam harus 1 kali salam. Sholat tarawih supaya jelas di sini ada ibaratnya supaya nanti bisa bab sholat tarawih. Mazhab kita 2 rakaat salam. Kalau 4 rakaat sekali salam tidak sah. Pun azan nih. Tapi ini dilaksanakan, maunya dilaksanakan gimana ya? Dari cara menjelaskannya. Juga sah kok. Mau dilaksanakan, orang sah kok dilaksanakan. Mau tuas kesel toh. Yang membolehkan itu mazhab apa itu? Madhab, kalau enggak madhab Hanafi, madhab Maliki yang membolehkan. Madhab Malik tidak sah. Halaman berapa ini? Sholatul lail ada hadisnya itu sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Nanti capek sholat tarawih ini tinggal berapa pertemuan kita ini? 2 kali. Kalau satu sholat satu pertemuan lagi, berarti minggu depan langsung menginjak bab puasa aja ya. Menginjak bab puasa dan sholat tarawih dan bayar zakat dan sebagainya. Intinya madhab kita sholat tarawih 2 rakaat 4 rakaat sekali salam tidak sah. Ya, itu orangnya bermadhab apa enggak? Sing susahi orangnya enggak bermadhab. Di buku itu ada. Ini saya tak carinya. Sholat sunnah. Itu kita oleh insyaallah nanti habis maghrib lanjut apa cukup katanya buber ora jendak ya insyaallah tawakal dulu ya, teruskan insyaallah di depan man. Ya, ala dunia wa kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Subhanallah.